Halo, nama saya Fakih Asnan. Panggilan Fakih. Saya terlahir tuli. Besar apa sih perasaan saya kepada suami saya, si Mas Fakih itu ya? Gak bisa dihitung kira-kiranya seperti apa, tapi saya juga merasa sayang sama dia. Karena apa? Ya dia bisa memahami saya. Kenapa komunitas ini ada? Itu karena kami ingin menyuarakan hak kami. Lihat pada mereka yang berprestasi, berhasil lah seperti itu, seperti Santi kan, sama Fakih. Ya saya bersyukur karena mereka saya ada di sini. Jika dibandingkan dengan orang kebanyakan, saya memang tidak sesempurna mereka. Saya seorang tunarungu dan bisu sejak dari lahir. Sejak kecil saya sudah cinta dengan dunia fotografi karena bagi saya dengan foto saya bisa menggambarkan perasaan dan isi hati saya. Oh ya, kenalkan nama saya Fakih Asnan, biasa dipanggil Fakih. Saya pemuda asli Pekanbaru. Dan inilah cerita saya. Istri saya juga memiliki kekurangan pada pendengaran, namun bisa berkomunikasi dengan menggunakan alat bantu. Meskipun demikian, saya merasa kehadiran dia sebagai pendamping saya membuat hidup ini istimewa. Karena telah banyak perempuan yang saya dekati, hanya dia yang mampu memberi semangat dan mengerti keadaan saya. Apalagi saya sebagai seorang tunarungu dan tunawicara. Awal mula saya bertemu dengan suami saya itu dulu tahun 2017 saya mempunyai komunitas binaan saya. Nah kebetulan suami saya dan teman-temannya mampir ke komunitas saya. Di situ saya pertama kali bertemu dengan suami saya. Setelah itu 1 tahun gak ada komunikasi, tiba-tiba suami saya itu mengajak saya ke Pekanbaru tahun 2018 dan lanjut saya menikah dengan suami saya. Istri saya yang berlatar belakang aktivis disabilitas di daerah asalnya membuat saya semakin tergerak untuk memperjuangkan hak disabilitas tuli di Pekanbaru. Karena menurut saya, kawan-kawan tuli dan bisu di Pekanbaru ini masih minim tempat untuk berkumpul. Sehingga mereka tidak berani tampil di depan publik. Padahal, jika ada wadah dan tempatnya, mereka juga memiliki kreativitas dan hal-hal yang bisa dibanggakan. Dan inilah yang kami perjuangkan bersama istri saya. Sebetulnya mereka itu bisa melakukan segala hal, tapi
tapi mobilitasnya itu belum ada gitu. Jadi itu kenapa komunitas ini ada, itu harapan kami itu biar nanti pemerintah bisa melihat kami kalau kami itu punya hak dan kewajiban, hak untuk bisa bersosialisasi dan bisa menyuarakan hak. Kalau kami itu punya kemampuan ya setara dengan teman-teman dengar di masyarakat. Bersama dengan istri dan teman-teman yang lainnya, akhirnya saya membentuk sebuah komunitas yang kami beri nama Kutilang, singkatan dari Komunitas Tuli Lancang Kuning Riau, yang didirikan pada 14 April 2019 lalu, yang sampai saat ini masih terus kami gerakan. Dan ini adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya dan istri, karena ini merupakan salah satu cita-cita saya sejak dari kecil. Sunyi namun penuh arti. Itulah yang tergambar di markas Kutilang Riau, yang kebetulan markasnya ada di rumah saya. Tidak banyak suara yang keluar, namun begitu banyak obrolan yang terjadi, terkhusus pada Sabtu dan Minggu yang merupakan jadwal pertemuan kami. Yang membuat saya dan istri semakin bersemangat membangun komunitas ini karena didirikan tidak hanya oleh kaum tuli dan bisu saja, namun juga terlibat orang normal biasa yang gigihnya tidak kalah dari kami. Biasa mereka kami panggil teman dengar, bahkan mereka rela harus mengikuti dunia kami dengan belajar bahasa isyarat yang menjadi bahasa sehari-hari kami. Motivasinya mau belajar bahasa isyarat, saya orangnya suka ngomong. Jadi pas ketemu sama teman tuli, kalau mau ngomong, gimana ya caranya, kalau nulis kan repot. Makanya pas ketemu Kutilang, ketemu Mbak Santi dan Mas Faki yang buka kelas bahasa isyarat, jadi minat buat belajar bahasa isyarat supaya saya bisa ngomong dan explore lebih banyak lagi informasi dari teman-teman tuli. Ini alhamdulillah respon masyarakat tuh baik banget, terutama dengan hadirnya Kutilang, karena pas kita CFD itu antusias masyarakat untuk belajar bahasa isyarat, mengenal bahasa baru itu tinggi banget. Sampai-sampai akhirnya kita diundang untuk hadir ke kampus-kampus, kemudian di acara-acara sekolah untuk ngasih edukasi tentang bahasa isyarat. Itu komunitas saya sama komunitas Mbak Santi itu stand-nya berhadapan. Di situ saya tertarik ketika melihat Mbak Santi sama Mas Faki itu lagi ngobrol pakai bahasa isyarat. Itu pun ada spanduk belajar bahasa isyarat Indonesia itu. Di situ saya tertarik, saya langsung menanya ke Mbak Santi. Di situ pun saya diajarin cara abjad bahasa isyarat itu sama Mbak Santi. Setelah itu, setelah belajar itu saya mulai tertarik. Saya tanya ke Mbak Santi, gimana sih berkomunikasi sama teman-teman tuli. Setelah 2 bulan setelah itu, baru kami Mbak Santi sama Mas Faki memiliki ide untuk membentuk sebuah Kutilang. Di situ kami mulai diajak untuk menyusun konsep Kutilang ini gimana, tujuan dari Kutilang apa gitu. Berkolaborasi dengan orang normal membuat mental kawan-kawan yang mempunyai kebutuhan khusus semakin tinggi. Contohnya 2 remaja cantik, Weni dan Evi, yang sejak lahir sudah mengalami tuli dan bisu. Di Kutilang ini, mereka bisa berbagi pengalaman dan menyalurkan kreativitas serta potensi yang mereka miliki. Bahkan mereka berdua adalah guru bahasa isyarat bagi orang normal yang ingin belajar bahasa isyarat.
Pertama, sejak ketemu dengan Kutilang, aku jadi percaya diri. Dikasih tahu cara komunikasi yang baik, bisa pakai nulis, kemudian pakai handphone. Saya masuk ke Tilang, saya belajar sama teman-teman tuli, ikut, terus masuk ke Tilang. Saya jadi percaya diri positif, bertemu teman-teman tuli dan teman-teman dengar. Dulu waktu pertama kali masuk umum, teman-teman dengar belum tahu kalau aku tuli. Tahu dia masuk terus kemarin. Kemudian waktu itu teman-teman tuli terus ngomong, aku nggak bisa jawab, terus diam. Terus akhirnya pakai tulis, terus kasih tahu semuanya. Terus akhirnya udah masuk, duduk, aku banyak diam, tulis, ngomong tulis. Terus ya udah, gurunya juga sama. Kalau ngomong aku nggak bisa, nggak paham. Jadi aku berjuang sendiri untuk belajar sama teman-teman dengar dan bisa tulis, bantu aku untuk bisa belajar sama-sama. Guru tahu kalau aku manggil aku, terus sabar-sabar, jadi belajar sama teman tuli. Tapi aku nggak bisa. Terus dibantu, akhirnya aku pindah ke belakang. Tapi sama teman-teman dengar, ngomongnya gimana ya? Terus aku bilang, bisa kok pakai bahasa isyarat. Mereka nggak tahu, terus akhirnya aku bantu bahasa isyarat. Pernah CFD, belajar dengan teman-teman dengar. Belajar bahasa isyarat berkomunikasi sulit. Teman-teman dengar, paham, kerja, sekolah, belajar paham bahasa isyarat, kerja, belajar bahasa isyarat, akses, akses dengan telepon atau via chatting, belajar dengan pelan-pelan, bicara-bicara dengan pelan-pelan, agar teman dengar paham bahasa isyarat. Bu Eliza juga sangat merasakan keberadaan komunitas kami sangat berdampak bagi dirinya dan 3 anaknya yang terlahir sebagai penyandang tunarungu dan tunawicara. Dia yang sebelumnya hanya mengandalkan sekolah luar biasa SLB untuk pendidikan ketiga anaknya, di sini kami terus memotivasi anak-anaknya untuk terus berjuang menjalankan hidup. Ibu, kenapa Habibie, Rasid, Fikri nggak bisa ngomong? Gimana? Nanti ya karena saya bilang Tuhan sayang sama Habibie, sama Rasid, sama Fikri. Jadi terus gimana besok udah dewasanya mau kerja apa, mau apa gitu kan? Ya kita doa supaya ada jumpa sama orang-orang yang baik yang bisa bantu kita untuk Habibie sama Fikri sama Rasid kedepannya tuh lebih baik lagi, bisa ngasih semangat atau termotivasi lah sama-sama yang udah berhasil lah seperti itu, seperti Santi kan sama Fakih. Ya saya bersyukur sama Bu Liani juga, saya berterima kasih karena saya kenal sama mereka, karena mereka saya ada di sini. Karena selama ini saya belum pernah ketemu sama yang komunitas seperti ini gitu. Jadi untuk untuk hari-harinya bisa dia ya masa senggangnya selepas sekolah ada kegiatan di Kutilang atau apa gitu, ya bisa saya bawa anak saya ke sini. Masih banyak cerita dan perjuangan lainnya. Tidak hanya perjuangan Bu Eliza dengan 3 anaknya, tapi masih banyak cerita bahagia lainnya. Itulah kami, ketika bahagia kami bersama, ketika sedih kami juga rasakan bersama, walaupun itu tanpa suara.
Tentunya tidak asal berkumpul, banyak kegiatan yang kami lakukan, salah satunya kami membuka kelas bahasa isyarat. Sesuai namanya, kalian pasti tahu, kelas ini mempelajari bahasa yang sering digunakan oleh orang-orang tuli dan bisu. Uniknya dalam kelas ini, gurunya dari tunarungu dan tunawicara. Salah satunya saya sendiri dan dua teman saya, Weni dan Evi. Sedangkan muridnya orang normal biasa dari berbagai umur. Belajar bahasa isyarat tidak sulit kok. Paling kalau rutin dan serius, dalam beberapa minggu sudah bisa. Kalau untuk mempelajari bahasa isyarat sebetulnya mudah sih, kalau misal teman dengar itu mau dan ada niatan untuk belajar bahasa isyarat itu. Jadi sebetulnya mudah loh kalau misal teman dengar mau belajar mempelajari bahasa isyarat, memahami budaya teman tuli, memahami bagaimana cara berkomunikasi, itu sebetulnya mudah itu asalkan dia ada niatnya untuk belajar bahasa isyarat. Tapi kalau untuk masalah waktu belajar bahasa isyarat itu gak lama, kurang lebih 3 bulan, 6 bulan itu sudah jadi kok. Udah bisa. Agak kesulitan, bukan agak kesulitan, sulit. Saya pakai teks, jadi di handphone saya tulis, saya kasih baca atau saya ambil kertas, saya tulis. Tapi kadang mereka kurang paham dengan bahasa tulisan kita, karena mungkin konsep tulisan di teman-teman dengan gangguan pendengaran ini berbeda dengan konsep kita gitu. Jadi kadang-kadang maksud kita apa, mereka balasnya bukan seperti yang kita maksud. Tapi kalau pakai bahasa isyarat, mereka paham, karena memang itu bahasa mereka. Jadi komunikasi kita lebih baik dan lebih mudah. Dari abjad itu A sampai Z, jadi itu awal mulanya kita bisa belajar, bisa berbicara. Sama sepertinya kita, teman dengar, ketika kita bisa berbicara, ibu atau guru kita pasti awal perkenalannya itu mengenalkan abjad. Abjad kepada kita, ini A, ini B. Nah, dengan adanya abjad itu dalam bahasa isyarat, jadi bentuk A gini loh, bentuk B gini. Jadi dari oral itu kita bicara sama teman tuli, kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Alhamdulillah saya sedikit-sedikit bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Walaupun kelas kami sibuk, tapi tidak ada suara yang keluar, sehingga tidak heran bila ada orang baru bergabung, susah membedakan yang berkebutuhan khusus dengan yang normal. Tapi disitulah letak kebersamaan kami. Dan tentu saja, apresiasi yang besar saya kepada kawan-kawan normal yang mau menyisihkan waktunya untuk masuk ke dunia kami dan bergabung bersama tanpa harus membedakan. Saya sekarang kelas 1 di Kutilang. Tujuannya itu biar saya bisa berkomunikasi lancar dengan teman-teman, baik itu teman saya yang di kampung, teman tuli, maupun dengan saudara saya. Karena sebelumnya itu saya berbicara dengan mereka bingung. Mereka bilang apa, saya juga berbicara ke mereka nggak ngerti. Jadi miskomunikasi jadinya antara saya sebagai teman dengar, mereka sebagai teman tuli, tidak saling klop untuk berbicara. Nah, jadi dengan adanya Kutilang ini saya bisa belajar, bertemu dengan teman-teman tuli, jadi saling bisa berkomunikasi, ngobrol dengan lancar. Saya suka mempelajari bahasa isyarat, pertama karena keunikan bahasanya. Dia kan tidak sama seperti bahasa kita yang kita pakai sehari-hari, dia mempergunakan isyarat. Yang kedua, keunikannya komunitas mereka itu. Saya jadi ingin belajar, ingin sekali untuk bisa, supaya saya bisa bergabung dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka dimanapun mereka berada. Jadi misalnya saya datang ke satu tempat atau ke mall gitu, saya bisa berkomunikasi dengan mereka, mungkin juga bahkan membantu mereka kalau mereka kesulitan
berkomunikasi dengan orang-orang yang dengar. Saat ini saya bersama kawan-kawan yang lain mulai mengembangkan berbagai usaha yang bisa nanti sebagai tempat kawan-kawan mengembangkan potensi diri mereka, seperti mengajari mereka fotografi. Kami sebetulnya banyak gitu. Kami itu ingin teman-teman tuli itu bisa menunjukkan, menyuarakan hak mereka, kemampuan mereka, potensi mereka, karena mereka juga mempunyai potensi yang berbeda-beda gitu. Usaha sablon dan menjual baju bertemakan bahasa isyarat yang tiap hari saya pakai. Alhamdulillah, baju ini cukup diminati, tidak hanya oleh kawan-kawan tunarungu dan tunawicara, namun kawan normal juga banyak yang berminat. Masih banyak keinginan yang sampai saat ini belum bisa saya dan istri saya wujudkan, khususnya dalam mengangkat potensi kaum disabilitas tunarungu dan tunawicara yang ada di Pekanbaru. Namun saya yakin dengan dukungan dari orang terdekat dan kawan-kawan bersama komunitas Kutilang, secara berlahan hal itu bisa terwujud. Untuk teman-teman semua tetap semangat. Walaupun sulit untuk berkomunikasi, semoga lancar. Kalau udah besar dia pengen kerja, dia pengen bantu orang tuanya. Ayo teman-teman tuli, tetap semangat. Jangan pernah menyerah. Teman tuli dan teman dengar itu setara. Kuasanya bagi hambanya.